Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan dan kesempatan pada kita, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat maupun seluruh umat hingga akhir zaman. Nah, perkenalkan, di sini nama saya Bayu Irawan Dwi Santoso dari kelas atau program studi PAI A semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pemulasaraan jenazah dalam Islam. Materi ini sangat penting untuk dipelajari karena setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Sebagian seorang muslim, kita tidak hanya dituntut untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian, akan tetapi juga harus memahami bagaimana cara mengurus jenazah sesuai dengan syariat Islam. Pengertian pemulasaraan jenazah. Pemulasaraan jenazah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, tindakan tersebut meliputi memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Kematian merupakan sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap makhluk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Kullun nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, dari ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada manusia yang dapat menghindari kematian. Oleh karena itu, Islam mengajarkan tata cara penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia melalui pemulasaraan jenazah. Hukum mengurus jenazah muslim adalah fardu kifayah. Artinya, apabila sudah ada sebagian umat Islam yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban bagi umat yang lain. Namun apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka seluruh masyarakat muslim di daerah tersebut akan mendapatkan dosa. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Dalam Islam terdapat 4 kewajiban utama terhadap jenazah, yaitu yang pertama, memandikan jenazah, yang kedua, yaitu mengafani jenazah, ketiga, menyolatkan jenazah, dan yang terakhir, keempat, yaitu menguburkan jenazah. Keempat kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan penuh penghormatan karena jenazah tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara baik dan terhormat. Selain itu, keluarga dan kerabat juga dianjurkan untuk mendoakan orang yang telah meninggal agar mendapatkan ampunan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara memandikan jenazah. Memandikan jenazah merupakan kewajiban pertama yang harus dilakukan setelah seseorang meninggal dunia. Yang bertujuan memandikan jenazah adalah untuk membersihkan tubuh jenazah dari kotoran maupun najis sebelum jenazah itu dikafani. Nah, berikut adalah orang yang berhak memandikan jenazah, yaitu keluarga dekat, suami ataupun istri, orang yang terpercaya, orang yang mengetahui tata cara memandikan jenazah. Nah, pada umumnya jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Langkah-langkah memandikan jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan jenazah di tempat yang tertutup agar aurat jenazah tetap terjaga. Yang kedua, menutup bagian aurat jenazah dengan kain.
Yang ketiga, membersihkan kotoran atau najis yang masih menempel pada tubuh jenazah. Yang keempat, mewudukan jenazah sebagai wudhu ketika hendak sholat. Yang kelima, membasuh seluruh tubuh atau badan jenazah dengan air yang bersih, yang dimulai dari bagian kanan kemudian bagian yang kiri. Dan yang keenam, dianjurkan menggunakan sabun atau daun bidara untuk membersihkan tubuh jenazah. Kemudian yang ketujuh, pada siraman terakhir dapat ditambahkan kapur barus atau pewangi lainnya agar tidak mudah busuk. Setelah seluruh tubuh bersih, jenazah dikeringkan menggunakan kain yang bersih sebelum masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap pengafanan. Melalui proses ini, Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan penghormatan kepada sesama manusia bahkan setelah meninggal dunia. Nah, kemudian ketika memandikan jenazah sudah terlaksana, kemudian lanjut ke tata cara mengafani jenazah. Nah, setelah jenazah dimandikan, kemudian dikafani. Mengafani berarti membungkus tubuh jenazah dengan kain kafan yang bersih dan suci. Kain kafan yang digunakan biasanya berwarna putih. Kenapa berwarna putih? Karena putih itu melambangkan kesucian dan kesederhanaan. Nah, untuk jenazah laki-laki pada umumnya menggunakan 3 lapis kain kafan. Sedangkan untuk jenazah perempuan biasanya menggunakan 5 lapis yang terdiri atas kain kafan dan perlengkapan penutup lainnya. Langkah-langkah mengkafani jenazah yaitu menyiapkan kain kafan yang telah dibentangkan, kemudian memberikan wewangian secukupnya pada kain kafan tersebut, kemudian meletakkan jenazah di atas kain kafan dengan hati-hati, kemudian membungkus seluruh tubuh jenazah hingga tertutup rapat, mengikat kain kafan pada beberapa bagian agar tidak terbuka saat dipindahkan. Kain kafan mengingatkan manusia bahwa ketika meninggal dunia tidak ada lagi perbedaan status sosial, jabatan maupun kekayaan. Semua manusia akan kembali kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Setelah pengkafanan atau menyelimuti jenazah menggunakan kain kafan, tata cara selanjutnya yaitu menyolati jenazah. Setelah jenazah dikafani, kewajiban berikutnya adalah melaksanakan sholat jenazah. Sholat jenazah memiliki tujuan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia agar mendapatkan ampunan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbeda dengan sholat biasa ya teman-teman, karena sholat jenazah tidak memiliki rukuk, sujud, dan duduk di antara 2 sujud maupun tasyahud. Nah, rukun sholat jenazah antara lain niat, berdiri bagi yang mampu, 4 takbir, membaca Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, mendoakan jenazah, dan yang terakhir salam. Itu semua harus berurutan dan pelaksanaannya tidak boleh diloncati teman-teman. Nah, takbir pertama setelah membaca niat dan takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua setelah takbir itu membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Takbir ketiga setelah takbir membaca doa untuk jenazah. Salah satu doa yang sering dibaca yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu, yang artinya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, sejahterakanlah dia, dan maafkanlah dia. Kemudian takbir yang keempat setelah takbir yaitu membaca doa kembali lalu mengakhiri dengan bacaan salam. Sholat jenazah merupakan bentuk kepedulian kita dan persaudaraan sesama muslim
karena kita memohonkan kebaikan bagi saudara kita yang telah meninggalkan dunia. Nah, kemudian setelah kita menyolatkan jenazah, kemudian masuk ke tahap tata cara penguburan jenazah. Tahap yang terakhir ini dalam pemulasaraan jenazah yaitu mengebumikan atau menguburkan jenazah. Penguburan jenazah dilakukan segera mungkin setelah seluruh proses di atas tadi selesai. Beberapa ketentuan dalam penguburan jenazah antara lain liang kubur dibuat cukup dalam. Nah, jenazah dimasukkan secara perlahan dan penuh penghormatan. Posisi jenazah dimiringkan ke sebelah kanan, wajah jenazah dihadapkan ke arah kiblat atau ke arah barat. Nah, liang lahat kemudian ditutup dengan tanah serapat dan serapi mungkin. Setelah penguburan selesai, keluarga dan masyarakat dianjurkan untuk mendoakan jenazah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar umat Islam mengingat kematian karena kematian dapat menjadi pengingat bagi manusia untuk memperbaiki amal dan meningkatkan rasa ketakwaan kita semua terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari semua prosesi pemulasaraan jenazah. Nah, sekarang hikmah tentang pemulasaraan jenazah. Antara lain yang dapat kita ambil dari pelaksanaan pemulasaraan jenazah yaitu pertama, yaitu meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap solidaritas sosial antara sesama muslim. Yang kedua, yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Dan yang ketiga, meningkatkan manusia agar tidak sombong terhadap harta, jabatan maupun kedudukan. Yang keempat, yaitu melatih sikap gotong royong kita dalam masyarakat. Yang kelima, yaitu menumbuhkan rasa empati kepada keluarga yang sedang berduka cita. Yang keenam, meningkatkan keimanan kepada Allah karena kematian merupakan bagian dari takdir yang harus diyakini oleh setiap muslim. Dan yang ketujuh, mendorong kita untuk memperbanyak amal soleh sebagai bekal kita di akhirat nanti. Dengan memahami hikmah pemulasaraan jenazah tersebut, kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa kehidupan di dunia tidaklah kekal dan setiap manusia harus mempersiapkan diri sendiri untuk bertemu dengan pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita membahas hikmah yaitu kita membahas tentang kesimpulan ya. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa pemulasaraan jenazah adalah rangkaian kegiatan mengurus jenazah yang sesuai dengan syariat Islam yang meliputi memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan atau mengebumikan jenazah. Kemudian hukum mengurus jenazah yaitu fardu kifayah sehingga menjadi tanggung jawab umat Islam secara bersama-sama. Melalui pemulasaraan jenazah tersebut, Islam mengajarkan penghormatan kepada orang yang telah meninggal serta menanamkan nilai kepedulian, persaudaraan, dan kesadaran akan pentingnya mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Demikian yang bisa saya jelaskan di video kali ini, yaitu tentang pemulasaraan jenazah dalam Islam. Semoga materi ini bisa menambah wawasan teman-teman, memperkuat pemahaman teman-teman sehingga kita dapat tahu tentang tata cara mengurus jenazah sesuai syariat Islam serta menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi pada video kali ini, dan terima kasih atas perhatian semuanya yang telah meluangkan waktu untuk melihat dan menonton video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.